kalau demokrasi kita jalan dengan baik, kalau semua saluran baik, rakyat tentunya tidak mau turun ke jalan. Rakyat juga nggak mau capek-capek dipanas. Iya kan? Rakyat turun ke jalan karena merasa suaranya tidak didengar. Iya kan? Iya. Itu aja masalahnya itu. Jadi hari yang sama, Kapolri, Ketua MUI, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, dan banyak ulama juga sudah melakukan konferensi pers terkait aksi damai 2 Desember dan sepakat bahwa aksi itu akan dilakukan di Monas dan tidak lagi di Jalan Protokol Sudirman Tamrin, diisi dengan sholat dan juga zikir bersama. Bagaimana Anda melihat ini? Ini sebuah solusi yang baik meskipun tuntutan mereka tetap sama tentang kasus penistaan agama ini. Saya kira ya kita patut bersyukur ya ada pertemuan seperti itu, kemudian ada kompromi-kompromi, ada katakanlah give and take ya. Jadi saya bersyukur dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan semacam itu kita bisa mendapatkan suatu keadaan yang terkendali, yang penuh kedamaian. Ya. Saya kira itu yang paling penting. Kita menyambut ini dengan sangat baik ya Pak Prabowo. Hanya begini Pak, satu sisi ada proses hukum yang sudah dijalankan dan kita akan menunggu bagaimana majelis hakim akan menyidangkan kasus ini. Di lain sisi adalah fakta bahwa banyak umat muslim yang tersinggung atas ucapan Pak Basuki Cahayapurnama. Dan tuntutan mereka adalah Pak Ahok harus ditahan. Nah, bagaimana Wakil Presiden hari ini mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa ditekan dengan aksi demonstrasi. Apakah tekanan-tekanan seperti ini bisa diakomodasi dalam proses demokrasi? Atau sesungguhnya ini bisa jadi presiden atau potensi yang mengancam kebinekaan? Ini persis yang saya selalu wanti-wanti ya. Jadi demokrasi itu harus kita jaga. Demokrasi harus murni. Demokrasi harus dijalankan dengan baik. Tidak boleh rekayasa. Ya. Cilakanya elit Indonesia ini sudah biasa dengan budaya rekayasa. Jadi demokrasi kita menurut saya sedang dirusak. Ya. Nyogok ini, nyogok itu, beli suara. Ketua partai disogok. Masa ketua partai disogok? Ada yang berani nyogok Pak Prabowo gitu? Sudahlah, masa Anda tanya padahal Anda tahu lah. Ya kan? Masa ada yang berani nyogok Pak Prabowo, Pak? Saya katakan bahwa Anda tahulah, Anda wartawati, ya kan? Jadi budaya merusak demokrasi ini membuat rakyat akhirnya turun ke jalan. Kalau rakyat percaya dengan DPR-nya, kalau dia percaya dengan fraksi-fraksinya, rakyat juga nggak mau capek-capek dipanas. Iya kan? Rakyat turun ke jalan karena merasa suaranya tidak didengar. Iya kan? Iya. Itu aja masalahnya itu. Jadi kalau kita bersama, makanya saya coba meyakinkan, marilah kita bangun demokrasi yang benar. Saya kalah, sedih, tapi saya hormat. Gak ada masalah. Ya, mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau itu kan pengabdian. Kan pengabdian, mengabdi, iya kan? Kalau mau jadi bupati, gubernur, mau jadi presiden, mau jadi menteri untuk memperkaya diri, itu tanggung jawab masing-masing ya. Berhadapan dengan rakyat dan berhadapan dengan sejarah. Tetapi kalau benar-benar mau mengabdi, ya kenapa sih orang harus apa ya? Harus zero sum game, harus benci, harus dendam.
Nah ini yang persis yang Mbak Rosi katakan. Kalau demokrasi kita jalan dengan baik, kalau semua saluran baik, rakyat tentunya tidak mau turun ke jalan. Tidak perlu ada tekanan-tekanan. Nah, saya juga sependapat, kita tidak bisa, pemerintah tidak boleh selalu ditekan oleh massa. Itu juga tidak sehat. Nah, untuk itu, marilah kita laksanakan dialog. Nah, yang dilakukan Kapolri benar. Itu juga yang diminta oleh pemimpin-pemimpin masa Islam kemarin. Mereka juga minta dialog, mereka minta ketemu presiden. Kan begitu. Pada waktu demo waktu itu ya Pak ya? Saya kira sekarang pun masih mereka minta. Ya, dan itu yang saya coba juga menyampaikan saran ke timnya presiden. Tidak ada salahnya kan. Ketemu 15-25 ulama kiai kan bagus. Ketemu kan Pak waktu itu setelah 4 November itu juga ada pertemuan dengan para ulama. Memang pilihan siapa yang diundang itu tergantung dari istana dan siapa yang mau ditemui presiden. Masih kurang Pak. Tentunya kalau yang diundang harus yang memimpin masa itu kan. Ini pendapat saya loh. Maksud saya yang Mbak Rosi mengatakan itu tepat. Jadi kalau ada ketegangan, ada ketidakpercayaan, ada katakanlah frustrasi, seluruh pemimpin seluruh elit harus buka dialog. Sebagai seorang mantan Danjen Kopassus pasukan elit TNI, seberapa mudah atau seberapa sulit sesungguhnya upaya makar itu bisa terjadi di Indonesia? Jadi tentunya ya saya di luar pemerintah, jadi saya tidak punya kemampuan untuk katakanlah mendeteksi atau mendapat bukti-bukti. Kalau pihak yang berwajib mengatakan ada upaya ke arah situ, ya kita perlu waspada. Hanya saya kira bahwa setiap usaha untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi itu mengandung risiko yang sangat besar. Ya. Merebut kekuasaan itu bisa-bisa saja, tapi sesudah itu bagaimana mau memimpin dan memerintah tanpa legitimasi? Kalau kita sudah biasa menurunkan pemimpin yang dipilih secara elektoral, secara konstitusional, sudah biasa di tengah jalan kita turunkan. Ini nanti ya ada kos politik yang mahal sekali. Ya, jadi kebiasaan. Di mana ujungnya tidak ada budaya politik yang baik.